Baik, ini adalah jawaban UTS kimia organik di mana nomor 1 yaitu tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonomid tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Di sini saya mendapatkan jawabannya pada jurnal Sulfonomide Drug Structure Antibacterial Property Toxicity and Biophysical Interaction yang sudah terindeks Q1. Pada jawabannya, struktur senyawa pada gambar itu mengandung dua gugus fungsi utama, yaitu gugus sulfonamida dan gugus amina, di mana gugus sulfonamida itu ditandai dengan atom sulfur yang berikatan dengan dua atom oksigen dan satu nitrogen, sedangkan gugus amina merupakan nitrogen yang terletak pada hidrogen atau cincin aromatik. Kedua gugus ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Hal ini itu didukung oleh jurnal tersebut yang mengatakan bahwa SN structure are organosulfur compounds containing the SO2NH2 and or SO2NH min group and are characteristic of the existence of sulfanilamide group and distinct 6 or 5 membered heterolytic rings. Dan di sini juga disebutkan bahwa a key determinant feature of this allergy response involves substitution at the N4 arylamide group position such as I found in sulfamethoxytazole, sulfasalazine, dan sulfadiazine. Namun, karena sifatnya itu lipofilik, karena sifatnya itu kurang lipofilik, dia itu sulit menembus membran biologis yang bersifat lipid. Oleh karena itu, peningkatan lipofisilitasnya itu menjadi aktor penting dalam desain obat. Hal ini juga ditegaskan pada jurnal yang berjudul Modeling of Anti-Cancer Sulfonamide Derivatives Lipophilicity by Chemometric and Quantitative Structure Retention Relationship Approach yang sudah terindeks Q1. Di sini disebutkan bahwa the lipophilicity is a crucial physicochemical parameter of every molecule affecting toxically absorption, distribution, metabolism, and drug elimination. Di sini upaya peningkatan lipofilitas sulfonamida itu dapat dilakukan melalui modifikasi struktur kimia seperti penambahan gugusan polar pada cincin benzena atau substitusi pada atom nitrogen sehingga meningkatkan interaksi dengan membran lipid. Selain itu, pengurangan ionisasi itu juga penting karena bentuk non-ion lebih mudah berdistribusi melalui membran. Hal ini itu didukung pada jurnal ketiga, yaitu ENCHANGE Antimicrobial Efficacy of Sulfones and Sulfonamides via change-like cell sesquiquescent incorporation yang sudah terindeks Q1. Di mana di sini disebutkan the unique cake-like post structure not only impedes and change thermal and chemical stability, a common feature of cell sesquiquescent based hybrids, but also boosts the lipophilic character of these compounds. Thereby facilitating their interaction with microbial membrane, then interaction likely resulting in membrane disruption and cell lysis translates into potent antimicrobial activity. Yang kedua itu soal yang kedua, bagaimana merubah lipofisilitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya dalam tubuh. Berkat contoh konkretnya, di sini saya menggunakan jurnal Amelioration of Lipophilic Compounds in Regards to Bioavailability as Self-Emulsifying Drug Delivery System yang sudah terindeks Q2. Di sana disebutkan bahwa lipofilitas yang tinggi pada suatu obat itu sering menjadi hambatan utama dalam proses absorpsi dalam tubuh karena obat itu sulit larut dalam cairan biologis yang bersifat polar. Hal ini itu menyebabkan jumlah obat yang telah
untuk diserap itu menjadi sangat terbatas sehingga bioavailabilitasnya rendah. Pada jurnal itu dijelaskan high lipophilicity and poor aqueous solubility are the endemic problems of new drug molecules. 60 to 70% of these drugs are unable to solubilize completely in aqueous media or have very low permeability. This hampers their oral absorption and further leads to their poor bioavailability. Untuk mengatasi masalahnya, itu dapat pendekatan yang digunakan adalah meningkatkan sifat hidrofilik obat melalui sistem formulasi seperti self-emulsing drug delivery system. Sistem ini bekerja dengan cara mencampurkan obat lipofilik dengan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan sehingga ketika berada dalam saluran cerna itu akan membentuk emulsi halus yang terdispersi dalam air. Di mana di sini dijelaskan juga as per the research done in formulation and optimization of assets for the enhancement of bioavailability of lipophilic molecule, it can be stated that the aqueous solubility as well as bioavailability can be increased by manifold compared to their market or other oral formulation. Jadi melalui pembentukan emulsi mikro atau nano itu dosis permukaan obat meningkat sehingga mempercepat proses disolusi dan difusi ke dalam membran biologis. Dengan kata lain, meskipun secara kimia obat ini tetap bersifat lipofilik, jadi secara sistem formulasi obat itu menjadi lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan air di dalam tubuh. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan penyerapan obat. Contoh konkret dari penerapan konsep ini pada obat-obat lipofilik seperti selesosip atau ibuprofen yang diformulasikan dalam sistem berbasis lipid atau nanoemulsi. Di mana di sini disebutkan lipid-based formulation among nanosystem are taking place for the enhancement of solubility or absorption and hence the bioavailability of drugs. Kemudian soal nomor 3 yaitu jelaskan 3 hal sensitif dalam sediaan injeksi terjadinya antara bahan aktif dan excipientnya. Berikan contoh. Jadi 3 hal sensitifnya yang pertama itu sensitif terhadap degradasi eksipien yang memicu kerusakan zat aktif, oksidasi, dan hidrolisis surfaktan. Saya menemukan jawabannya di Journal Investigation of Excipient Impact on Polysorbate 80 Degradation in Biopharmaceutical Formulation Buffers yang sudah terindeks kedua. Di sini disebutkan bahwa salah satu aspek paling sensitif pada sediaan injeksi itu degradasi ekspisien, di mana dalam jurnal ini disebutkan bahwa degradasi polysorbate itu dapat menghasilkan peroksida dan produksi obat oksidasi yang merusak protein obat. Di sini ada penjelasan kutipan aslinya. Dan selain itu, degradasi itu juga dapat menyebabkan agregasi protein dan pembentukan partikel, di mana di sini dijelaskan bahwa its degradation will potentially impact the drug product quality and may trigger protein aggregation and particle formation. Contoh sediaannya itu ada injeksi monoklonal antibody yang mengandung polisorbate 80. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap interaksi fisika, agregasi, dan pembentukan partikel protein atau eksipien. Di sini ada jurnal lagi yaitu Alternative Excipient for Protein Stabilization in Protein Therapeutics yang sudah terindeks Q1. Pada sediaan injeksi ini itu interaksi fisika itu sangat krusial karena dapat menyebabkan agregasi protein atau partikel subvisible yang berbahaya secara imunogenik, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa visible or subvisible particle in PS containing biotherapeutic products which is a major quality concern for parental drugs. Artinya interaksi antara zat aktif itu dan eksipien surfaktan sangat sensitif. Ketidakseimbangannya kecil dapat menyebabkan agregasi. Contoh sediaan injeksinya seperti vaksin atau protein biologik dengan surfaktan. Yang ketiga itu sensitif terhadap perubahan
konsentrasi eksipien yang mempengaruhi stabilitas in use selama infus. Terdapat pada jurnal Evaluation of the in-use stability of monoclonal antibody administered prepared from drug products containing polysorbate degrade by host cell lipase yang sudah terindikasi 2. Di sini sediaan injeksi itu khususnya infus sangat sensitif terhadap perubahan kadar eksipien selama penyimpanan atau penggunaan, di mana pada jurnal ini throughout the course of the product shelf life, polysorbate level 20 level degrades, but no other quality attributes of the drug product were impacted. Artinya, walaupun zat aktif tampak stabil, perubahan kecil pada eksipien itu dapat mempengaruhi stabilitas sistem secara keseluruhan saat diberikan kepada pasien. Kemudian nomor 4 itu jelaskan salah satu kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami pada ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan contoh konkretnya. Di sini sediaan obat yang saya pahami itu ada aspirin, di mana dapat dijelaskan satu contoh kasus bahwa aspirin dalam tubuh itu mengalami perubahan menjadi bentuk yang lebih mudah terionisasi, sehingga mempengaruhi eliminasi melalui urin setelah dikonsumsi. Aspirin tidak bertahan dalam bentuk awalnya, tapi tetap cepat diubah menjadi asam salisilat yang kemudian mengalami metabolisme selanjutan menjadi senyawa yang lebih polar seperti siluric acid. Hal ini dijelaskan pada jurnal yaitu aspirin is rapidly hydrolyzed to SA in vivo with SA undergoing further metabolism to various compounds including saliluric acid atau SU, various acyl and phenolic glucuronides and hydroxylate metabolites. Dan dalam konteks kasus konkret, pasien yang mengkonsumsi aspirin dosis rendah itu menunjukkan peningkatan signifikan jumlah metabolit yang diekspresikan melalui urin. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengalami metabolisme, aspirin itu berubah menjadi bentuk yang lebih polar cenderung terionisasi. Dan juga jurnal ini menegaskan bahwa assay in serum provides only limited information concerning the intake of or exposure to salicylates because SA is extensively metabolized and there is considerable inter-individual variation in the amounts excreted in urine. Artinya, proses metabolisme dan ionisasi itu sangat menentukan jumlah obat yang dikeluarkan dari tubuh, sehingga keseluruhannya kasus ini itu menunjukkan bahwa ikatan ion itu meningkatkan kelarutan dalam air dan mempersifat eliminasi ginjal sehingga dapat menurunkan kadar obat aktif dan dalam tubuh dan mempengaruhi aktivitas farmakologinya. Terima kasih.